Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pendengar Radio Hang dan juga ikhwan wal akhwat pendengar Radio Ababil yang ada di Pulau Natuna dan juga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga diawali penuh dengan berkah dan diakhiri penuh dengan berbagai macam rahmat yang mengalir di dalam hidup kita. Karena tanpa itu kita menjadi orang yang paling celaka. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, dan puncak daripada rahmat Allah adalah Alkitab wa Sunnah. Makanya ketika Umar ibnul Khattab radhiyallahu an menafsiri kalimat rahmah adalah Alkitab, yaitu Al-Quran. Kita semua akan merugi. Perlu diketahui bahwa berbicara masalah musibah, tidaklah musibah menimpa orang mukmin pasti semuanya untuk kebaikan kaum muslimin. Jadi tidak ada yang perlu dinilai negatif. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka illa lil mu'min. فَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Saya heran terhadap urusan orang mukmin, semuanya menjadi baik dan itu tidak dimiliki kecuali bagi orang mukmin saja. Ketika mendapatkan nikmat, sarra, perkara yang mengembirakan, menyenangkan, lalu syukur, maka itu baik buatnya. Dan ketika mendapatkan musibah, ujian dari Allah, sabar, fakana khairan lahu, dan itu juga baik buatnya. Masya Allah. Maka yang membedakan antara musibah dengan bencana, itu adalah yang tertimpa. Kalau yang tertimpa adalah mukmin, itu adalah musibah yang itu sebagai peningkat darajat dan penghapus dosa. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba mu'minan min musibatin min wasabin wa nasabin wa maradin illa kaffarallahu ta'ala dhunubahu. Tidaklah ada seorang mukmin mendapatkan satu musibah, baik itu berupa capek, pegel, sakit, dan berbagai macam, hatta syaukatu yushaku biha, sampai duri yang menancap ke kakinya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai penebus dosa. Maka tinggal kita sekarang ini, kalau ada baiknya, mau enggak mensyukuri? Kalau memang ada buruk, mau enggak kita bersabar? Makanya kalau kita bandingkan, mana yang lebih baik? Orang yang miskin sabar, orang yang kaya syukur. Enggak perlu dibandingkan, dua-duanya baik. Namun perlu diketahui, kalau seandainya sekarang ada musibah, atau segala sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa manusia, itu tidak lain adalah muncul dari diri orang itu sendiri, kesalahan orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an
Surat Ali Imran ayat 165. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum. Qul huwa min 'indi anfusikum. Jadi kalau ada orang bertanya-tanya, dari mana, apa yang menyebabkan musibah menimpa saya? Kenapa musibah menimpa saya? Maka jawab, qul huwa min 'indi anfusikum. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan musibah itu azab selagi Rasulullah SAW masih di tengah mereka, selagi mereka umat tersebut beristighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Ini catatan. Bisa kita lihat surat Al-Anfal ayat 33. "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Jadi musibah apapun yang menimpa manusia selagi Nabi Muhammad masih ada di tengah mereka ketika masih hidup, kalau sudah wafat, sunnah mereka, sunnah beliau, ajaran beliau, syariat beliau masih tertegakkan, maka itu tidak dikatakan azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab mereka, wa hum yastaghfirun. Makanya istighfar itu dahsyat. Pada saat pertemuan kemarin, ketika kita membahas kunci rezeki, Al-Hasanul Basri ketika ditanya, "Wahai imam, apa solusinya? Sekarang kita kena paceklik, berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah, berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin, berbanyaklah istighfar." Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Asrafu ala anfusihim itu maknanya secara berlebihan mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dihidupkan. Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ditegakkan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi sebaliknya, kalau umat ini sudah bergelimang maksiat, kalau umat ini sudah bergelimang berbagai macam penyimpangan agama, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hadir di tengah mereka. Kata Rasulullah SAW, "Idza istahallat ummati khamsan fa alaihimud damar." Kalau umatku sudah menghalalkan 5 perkara, maka tunggulah kehancuran. Yang pertama, idza dhahara fihi muttala'un. Kalau sudah nampak di tengah mereka saling kutuk mengutuk, saling laknat melaknat satu dengan yang lainnya, bukan mendoakan, bukan memberikan suatu tabarruk saling mendoakan barokah, bukan tarahum saling mendoakan rahmat, tetapi tala'un, adanya cuman kutuk-kutukan, cuman cela-celaan, cuman saling menghujat, maka akan menghalalkan itu. Yang keduanya, kata Rasulullah SAW, idza syaribul khumur, kalau sudah khamar diminum, walabisul harir, kalau sudah sutra dipakai oleh laki-laki, wa idza takhadul qainat, kalau sudah bidu wanita, musik ditabuh, bahkan menjadi suatu bagian hidupnya tidak pernah terpisahkan. Yang selanjutnya, waqtafar rijalu birrijal, laki cukup dengan laki-laki, wan nisa'u bin nisa, perempuan cukup dengan perempuan, udah hancur pasti itu. Jadi sekarang ini Allah menghancurkan, mengazab itu bukan karena orang menegakkan syariah, enggak mungkin.
Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Anfal, enggak mungkin Allah mengazab sementara Rasulullah masih di tengah mereka. Kalau memang Rasulullah wafat, artinya sunnah masih hadir, sunnah masih menjadi penghias, dan sunnah menjadi bagian hidup diamalkan secara rutin, secara baik oleh umat itu. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, dengan demikian dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kita mendapatkan kesimpulan dari ayat itu, pendengar sekalian, kesalahan, musibah yang ditimpakan kepada manusia kemudian merubah menjadi azab, menjadi bencana, murni dari kesalahan dosa yang diperbuat oleh manusia. Kehancuran di daratan, kebinasaan di lautan, dan kita temui berbagai macam terjadi penyimpangan, bahkan ketidakseimbangan alam ini murni bima kasabat aydin nas. Sehingga kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu saat ngumpul-ngumpul bersama kaum Muhajirin dan Ansor, dan pada saat itu memandang tajam ke arah Ansor, terutama kepada Umar ibnul Khattab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tulibtum khamsan idza tulibtum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." 5 bencana kalian akan teruji, kalian akan diuji oleh Allah dengan 5 bencana itu, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menemuinya. Ini bencana. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, lam tadhuril fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu illa fasa fihimut ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Tidaklah kekejian berupa perzinaan merajalela di suatu negeri, melainkan Allah akan menimpakan wabah dan penyakit yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelum mereka. Kemudian yang keduanya, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' falawla al-bahaim lam yumtaru. Tidaklah mereka menghalangi zakat malnya, melainkan Allah akan menghalangi hujan turun dari langit. Kalau bukan karena Allah sayang sama hewan ternak, maka Allah tidak akan menurunkan hujan, maksudnya hujan yang baik. Turun hujan walaupun manusia menghalangi zakat malnya, tapi hujan yang menimbulkan banjir, hujan yang menimbulkan bencana, hujan yang mengazab manusia, hujan yang menghabisi tanaman mereka, hujan yang membuat jalan-jalan rusak, hujan yang membuat manusia tidak bisa hidup dengan normal dan sempurna. Itulah hujan untuk makhluk-makhluk yang rusak, yang telah menghalangi zakat malnya tidak diberikan kepada orang-orang yang berhak. Tetapi kalau kita keluarkan itu semuanya, maka hujan turun dari langit penuh dengan berkah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan penuh merekah, dan memberikan manusia pemberian rizki yang melimpah, bahkan dari bawah bumi mengeluarkan keberkahan yang lebih baik. Yang kemarin kita tegaskan apa yang dikatakan oleh Imam Fakhrul Razi, bahwa langit ibarat bapak dan bumi adalah ibarat ibu. Bila bertemu dengan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dasar iman, insyaallah akan melahirkan hasil yang baik, hasil yang berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kaumnya Nabi Lut diazab oleh Allah karena penyimpangan. Kaumnya Nabi Saleh diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menentang Nabi Saleh dan dakwahnya. Nabi Syuaib begitu juga ditentang oleh kaumnya, curang di dalam takaran dan timbangan sehingga Allah menimpakan azab.
Bahkan kalau kita lihat sejarah umat para rasul, para nabi yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena ikut, bukan karena dia itu mengikuti dakwah para rasul, para nabi itu, tapi menentang, membantah, membangkang, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Nabi Muhammad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min nabiyyin illa wa yu'ajjilu da'watahu fid dunya illa ana, kecuali saya khabbatu fil akhirah syafa'atan li ummati." Setiap nabi itu menyegerakan doanya di dunia, kecuali saya tundakan, saya simpan nanti di akhirat sebagai bentuk syafaat terhadap umatku. Lalu yang ketiganya, walam yanqusul mikyala wal mizan illa muni'ul qatra minas sama falawla al bahaim lam yumtaru. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan atau nyunatin anggaran, melainkan Allah akan menimpakan paceklik, sulit hidup dan jahatnya pemimpin. Kita temui sekarang susahnya hidup. Bahkan kita lihat beribu-ribu hektar sawah membentang di negeri kita ini. Dan setiap hari dipanen dan ditanam. Tetapi mana sekarang ini kekurangan beras di mana-mana, kelaparan di mana-mana, dan cerita busung lapar menghiasi media kita. Kita sekarang menanam berbagai macam pohon, buah-buahan, dan subhanallah tanahnya tidaklah ada satu tanaman melainkan tumbuh di Indonesia. Tetapi orang masih banyak yang tunawisma, mendapatkan kayu untuk bangun rumah tidak bisa. Kemana itu semuanya? Tidak lain akibat walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidu bis-sinin wa syiddatil mauna wa juris sultan. Sanksi kita mengurangi takaran timbangan dan suka menyunatin anggaran, Allah akan menimpakan paceklik, sulit hidup dan jahatnya para pemimpin. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah, pemimpin itu cerminan rakyat. Sehingga pada saat ashabul fitan, beberapa orang yang menimbulkan fitnah di zaman Ali bin Abi Thalib datang kepada Ali bin Abi Thalib, protes, "Wahai Ali, wahai khalifatul muslimin, kenapa pemerintahan kamu tidak seperti pendahulu kamu zaman Abu Bakar, Umar?" Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Bagaimana saya mendapatkan pemerintahan yang bagus sementara rakyat-rakyat seperti kalian? Beda dengan Abu Bakar dan Umar, rakyatnya adalah saya." Jadi kenyataannya yang terjadi sekarang adalah bagaimana sekarang ini kita berbenah diri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ngoreksi diri sendiri. Bagaimana sekarang kita? Bukan sekarang ngoreksi orang lain, bukan sekarang ini menyalahkan orang lain. Kita coba berlatih untuk bisa menyalahkan diri kita sendiri. Selanjutnya yang nomor empat, Rasulullah SAW mengatakan, "Walam yanqudu ahdallahi wa rasulihi illa sallatallahu alaikum aduwan min ghairihim wa akhadu ba'da ma indahum." Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasulnya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala menguasakan penjajah dari luar mereka dan mengambil sebagian hartanya. Sebagian hartanya diambil. Mungkin sebagian kecil, sebagian besar. Bahkan terkuras habis. Bahkan mereka layaknya seperti yang digambarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Hampir-hampir umat-umat mengeroyok kalian seperti orang yang royokan makanan dari tempatnya. "Awa min qillatin yauma idzin nahnu ya Rasulullah." Apakah pada saat itu kita jumlahnya sedikit? Kata Rasulullah SAW, "Bal antum yauma idzin katsir." Bahkan kalian pada saat itu jumlahnya sangat banyak. "Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail." Bahkan kalian seperti sampah banjir. Yang ciri-ciri sampah banjir, jangankan kita pemulung aja enggak minat. Ya, kalau kita lihat sampah banjir itu kan biasanya sandal jepit-jebot sama katok dalam bekas sama rumput itu nyelimpret di pohon. Siapa yang mau minat ngambil? Tidak ada.
Kalau dulu Rasulullah SAW mengatakan, nusirtu birru'bi masiratas syahr, aku dimenangkan oleh Allah mengalahkan musuh. Sebelum perang 1 bulan, mereka ketakutan. Sekarang di depan mata kita nggak takut. Masalahnya, karena kita sama-sama seperti mereka. Itu, sama-sama seperti mereka. Ya. Walhasil, lanjutannya hadis Rasulullah SAW tadi. Walam yanqudu ahdallahi wa rasulihi illa sallallahu alaikum aduwan wa akhadu ba'da ma indahum. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Thauban dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud tadi. Setelah mereka ditimpa seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'annallahu ta'ala min suduri aduwikumul mahabah. Allah akan mencabut rasa takut dari hati-hati musuh kalian. Jadi sekarang tidak ada sesuatu yang dibanggakan dari umat ini. Tidak ada umat lain yang memiliki rasa hormat, rasa menghargai, apalagi takut terhadap umat Islam. Karena sama-sama seperti mereka. Mereka syirik, kita syirik, mereka bermaksiat, kita juga maksiat, sama. Tidak ada yang bisa kita buat andalan. Sehingga pada saat Umar bin Khattab mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, yang ketiga itu perang Qadisiyah. Apa pesannya Umar bin Khattab? Wahai Sa'ad, aku pesan kepadamu dan kepada pasukan-pasukan yang di belakangmu. Hati-hatilah kamu terjatuh kepada dikalahkan oleh maksiat. Karena aku lebih senang kalian dikalahkan oleh musuh Allah daripada dikalahkan oleh maksiat. Kalau dikalahkan oleh musuh Allah, matinya mati syahid. Kalau dikalahkan oleh maksiat, maka matinya adalah mati celaka. Mati binasa. Dan umat Islam sekarang ini, kalau kita lihat, mereka di antara non-muslim mengakui ada Tuhan 3. Orang Islam malah Tuhannya 1 juta. Lah kalau sekarang mengatakan Allah di mana-mana itu, Masya Allah. Berapa Tuhannya? Ada yang ditanya, Pak, Tuhan di mana Pak? Wah, di dalam hati saya. Masya Allah, lebih gedean ente daripada Allah. Ini jawaban-jawaban yang terjadi di kalangan kaum muslimin, dari lesan-lesan kaum muslimin yang jauh dari jawaban yang telah diajarkan oleh Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang budak pada saat ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Dia menjawab dengan tegas, "Allahu fis sama wa man ana." Dia menjawab dengan tegas, "Anta Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Itu budak yang tidak pernah kenal bangku sekolahan, diluluskan oleh Rasulullah. "I'tikha fa innaha mu'minatun." Merdekakan, dia ada seorang mukminah kepada majikannya. Ini fakta yang terjadi. Wala yakdifannallahu ta'ala fi qulubikumul wahna. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan penyakit wahan di dalam hati kalian. Waqila wa mal wahnu ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan wahan? Rasulullah SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci mati. Dan yang terakhir, kata Rasulullah SAW, bencana 5 tadi. Yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan, walam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Wa yatakhayyaruna mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah mereka meninggalkan hukum kitabullah dan tidak memilih hukum yang terbaik yang diturunkan oleh Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rakyatnya dirundung konflik yang tidak kenal kesudahan. Yang terakhir, setelah ini kita buka tanya jawab. Pendengar sekalian, semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita ingin mempelajari apa hikmah di balik musibah, semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Berapa banyak orang kembali kepada Allah karena musibah, berapa banyak orang yang bertaubat, menjalani taubat dengan taubatan nasuha karena musibah, dan berapa banyak orang yang Masya Allah dulunya tidak pernah kenal masjid kembali kepada Allah dan tidak pernah mendengarkan ta'lim, akhirnya sekarang rajin. Intinya, tidaklah ada satu musibah
bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan darajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya. Inilah persis seperti orang tua yang memberikan peringatan kepada anaknya agar dia kembali, agar dia sekarang ini taat kepada orang tuanya. Ini yang bisa kita sampaikan. Dan mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan nanti kita mendapatkan hal-hal yang baru dari pendengar sekalian, insya Allah. Di sini ada penelepon yang sudah masuk, coba kita angkat, Ustaz. Yeah. Assalamualaikum. Salam, Ustaz. Ahwan Uti dari siapa, di mana ya? Dari Umi Hafiz di Batu Besar. Di Batu Besar, silakan. Ya, ini mau nanya ke Ustaz nih. Pertanyaan saya gini, bagaimana hukumnya kehalalan dari gaji yang diterima dari, contohnya PNS nih Ustaz ya, dari yang menembak ijazah. Misalnya dia baru lulusan D3, cuman karena mau ada pengangkatan misalnya gitu kan, karena banyak, sekarang kan KKN masih ada juga gitu ya, terus nembak ijazah S1, S2 gitu. Boleh itu gitu ya? Hukumnya gajinya itu gimana Halal gitu loh, gitu, kan sepanjang hayat gitu loh, sampai meninggal, malahan sampai ke anak cucunya bisa diterima gitu kan, pensiunan dari PNS itu kan bisa kayak gitu. Cukup. Terus ya. Pertanyaannya Uti langsung saja. Iya, yang pertanyaan itu gimana kehalalannya gitu ya. Oh, itu aja Terus ya. yang kedua Ustaz, ini satu lagi ya. Jangan banyak-banyak. Satu aja Ustaz. Iya, gitu silakan. Soalnya susah gitu masuknya sekarang. Iya, langsung saja Uti. Gini kan, kami punya adik gitu ya di Bekasi ini kan. Dia dulu sebelum nikah gitu kan usahanya itu lancar gitu ya. Sekarang? Lancar lah gitu. Terus pas udah nikah langsung gak kerja. Sekarang udah 4 tahunan gitu ya. Nganggur. Iya, udah kasihan itu, padahal dulunya dia sebelum nikah dia bisa beli rumah sampai ratusan juta gitu ya. Nah, permasalahannya apa katanya? Iya, katanya terus kan mungkin saya percaya tadi kata Ustadz, mungkin salah satu doa jelek orang tua tuh di situ. Soalnya kan ibu mertua tuh bilang gini, katanya kalau orang Banten itu nggak boleh nikah sama orang Sunda, katanya gitu ya. Kalau si ceweknya Banten, si laki-lakinya Sunda itu nggak boleh, katanya. Kalau gitu. sama Lamongan boleh? Nggak tahu. Ya itulah mungkin. Makanya jadi apes gitu. Itu kan karena keseringan ngomong. Itu aja kata ya. itu adalah doa gitu ya, bukannya cukup. dimotivasi. Ini salah kayak gitu terus. Itu gimana cara kita menasihati mertua kayak gitu, Ustaz? Ya. Ya itu aja. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini, tentang masalah kasus yang pertama. Soal masalah apa tadi? Pertanyaan Ijazah tadi Ustaz. ijazah. Jadi pemalsuan ijazah itu soal lain, gaji sekarang yang dia dapat soal lain. Ini sudah saya turunkan fatwanya di kitab Mencari Kunci Rizki yang Hilang. Fatwa-fatwa ulama, memalsu ijazah itu merupakan suatu kriminal, suatu kesalahan yang bisa ditebus dengan taubat dan nasuhah kepada Allah. Dengan memperbanyak istighfar, ya, menyesali perbuatannya, karena at-taubatu nadmatun, taubat itu menyesali. Lalu yang keduanya adalah melepas, dan yang ketiganya tidak mengulangi lagi. Adapun gaji yang dia terima sekarang ini tergantung kerjanya profesional atau tidak. Karena ijazah itu hanya sarana dan itu terpisah syarat penerimaan, bukan syarat kerja. Syarat kerja itu cuma 2. Yang dikatakan oleh Allah lewat lisan anaknya Nabi Musa, ya abati ista'jirhu fa inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai bapakku, angkatlah dia Musa menjadi pekerja, karena sebaik-baik pekerja adalah al-qawi, kuat, mampu, skillnya punya, profesional kerjanya jadinya, al-amin, amanah. Udah, kalau kerjanya dengan syarat itu, maka gaji yang diterima adalah halal. Begitu juga ada orang yang kerja dulunya pakai suap,
bertobat dari suap, dan suap itu sudah dosa lain, kerja ini juga soal lain. Dengan demikian, hendaknya orang yang dulu bekerja menggunakan cara-cara suap, maka bertaubat taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar dan menambahi kebaikan, karena innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan, dan Rasulullah SAW mengatakan atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha, ikutilah setiap keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan akan menghapusnya. Itu cara yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Tentang masalah, wah ini pertanyaannya repot juga ya. Soal masalah, memang masing-masing daerah itu punya keyakinan khurafat lucu-lucu. Contoh aja di Jawa Tengah itu nggak boleh nikah orang yang jalannya ke utara belok ke barat. Masya Allah, itu tinggal dirubah aja jalannya sementara pada waktu ta'aruf sampai khidbah, nanti dirubah lagi jalannya, udah jadi. Ini hal-hal yang tidak boleh kita kembangkan. Tentang masalah keterpurukan, kita harus tetap ya, tolonglah sekarang baca ya kitab Mencari Kunci Rizki itu sampai tuntas. Insya Allah disitulah kita mendapatkan solusi yang bagus syar'i, yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Memang masalah ekonomi itu naik turun, fluktuatif, itu sangat wajar. Tapi apapun kondisinya, orang Islam masih selagi dia itu ulat terus menyerang, terus mencari dan membaca peluang-peluang yang baik, insya Allah akan dapat. Burung aja dikasih oleh rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengipaskan sayapnya keluar dari sarangnya. Bahkan subhanallah, kalau kita lihat, apakah kita kalah sama pohon? Pohon itu nggak bisa bergerak. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyetel rezekinya pohon, yang dengan dia itu berdiri nggak bisa kemana-mana, Allah saplai itu rezekinya. Dia membuahkan buah-buahan yang segar. Padahal kalau kita pikir, Masya Allah, ini pohon nggak bisa gerak, nggak bisa nunduk, nggak bisa apa-apa. Tapi rezeki datang begitu saja, datang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena akarnya berusaha untuk menyerap itu makanan-makanan yang dibutuhkan oleh pohon. Semuanya usaha. Kalau pohon makhluk tidak bergerak aja usaha untuk mencari rezeki, kenapa kita terpaku? Kenapa kita harus frustasi? Apalagi membuat prinsip nasi sudah menjadi bubur, nasib sudah terlanjur, udahlah sekalian aja jebur. Ya udah celaka bareng-bareng. Enggak boleh. Apalagi menghalalkan segala cara. Akhirnya jualan narkoba, lebih parah lagi menjual harga diri. Kata Rasulullah SAW, wa inistabto ahadukum rizqahu fala yatlubanna bima'siyatin fa inna fadlallahi la yunalu bima'siyatin. Jika sekarang lamban datangnya rezeki, jangan dicari dengan cara maksiat, karena karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Wallahu a'lam. Baiklah, kita lanjutkan kembali pada penelepon berikutnya yang setelah masuk. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Dengan hamba Allah di Bengkong. Di Bengkong, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya. Oh, makasih. Ya, silakan, Pak. Masalah rezeki. Ya. Allah sudah, kita terlahir, maut, rezeki, jodoh sudah diatur dengan Allah. Termasuk rezeki, bahwa ada istilah kita tidak perlu mencari, tapi hanya menjemput. Ya. Tapi ada kata-kata yang mengatakan, Ustaz juga mengatakan, bahwa saya garis bawahi, membuka pintu rezeki. Di mana itu bisa diterangkan masalah membuka pintu rezeki? Konotasi membuka pintu rezeki berarti kalau tidak dibuka kita tidak berrezeki, sedangkan Allah sudah harus kita menjemput, sudah rezeki sudah diatur. Terus masalah kedua, masalah Rasulullah itu saya dengar ceramah, itu sudah dijamin masuk surga. Kenapa harus tiap hari beliau itu sholat taubat? Betul. Itu aja Pak ya. Iya. Nah, sedangkan kita manusia yang banyak dosa ini juga perlu mencontoh seperti beliau dengan taubatnya itu. Itu aja Pak. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Perlu diketahui Bapak yang budiman, pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki manusia bil asbab. Nah, sebabnya inilah yang kita kejar. Sebabnya inilah yang kita jadikan seakan-akan kunci pintu yang ketika mampet kita harus buka.
Contoh aja terkadang ketika saat berdagang, ada koneksi-koneksi yang sekarang ini mampet, ya, sudah tidak setia lagi. Kita buka, ya kita dekatin, kita komunikasi. Ini sudah bagian, contoh aja sekarang, beda orang yang sekarang buka toko, buka warung, dengan senyum simpul, dengan memberikan pelayanan baik, dengan orang yang sekarang ini memberikan pelayanan ngawur. Jadi, perlu diketahui, seperti Imam Ahmad pernah ditanya, "Wahai Imam, bagaimana pendapat kamu tentang orang yang sekarang mengatakan, udahlah saya cukup dzikir di masjid saja karena rezeki saya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah datang rezeki saya kan datang sendiri walaupun saya dengan dzikir di masjid saja." Kata dia, itu orang jahil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan, "Inna rizki ju'ilat tahta dhilalis suyuf." Sesungguhnya rizki saya dibikin oleh Allah, dijadikan oleh Allah di bawah kilatan pedang. Rasulullah SAW menjemput rizki ini lewat mengibaskan pedang, berjihad, mendapatkan ghanimah, sehingga mendapatkan bagian khumus, sehingga mendapatkan al-anfal. Bagaimana kita sekarang rela mengatasnamakan zuhud, mengatasnamakan tawakal, kemudian kita berpangku tangan tidak bekerja. Bahkan Sa'id bin Musayyib mengatakan, siapa yang sekarang ini duduk nongkrong di masjid, kemudian mengatakan bahwa rizkiku nanti ada diatur oleh Allah, kemudian setelah itu menerima pemberian-pemberian dari orang yang datang, maka dia telah menjadikan peminta-minta. Dengan demikian, makna membuka pintu rizki adalah mengerahkan daya upaya, mengerahkan manajemen, mengerahkan sarana. Kita mencoba untuk memberikan satu usaha-usaha positif di dalam mencari rizki di tengah persaingan yang ketat. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ya udahlah, rezeki itu kan masalah basyariah, nggak usah diatur-atur, itu ketika kita berbicara masalah cuma ngisi perut. Tapi kalau sekarang kita mendirikan toko, kita mendirikan perusahaan, ada karyawan, jelas itu butuh manajemen. Yang perlu kita buka sekarang itu, dan maknanya hampir sama. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wattaqullaha wa ajmilu fit talab, perbaikilah di dalam menjemput rezeki. Maknanya kita buka. Ya, pintu-pintu rezeki kita yang mampet kita cari kuncinya, setelah itu kita buka satu persatu. Ya, barangkali sekarang dagangan kayaknya sudah tidak bagus lagi, kita berkebun kok kayaknya nggak cocok, kita buka lagi. Sekarang bertani, kayaknya bertani saya nggak cocok. Intinya kita mencoba, dan mencoba itu bukan suatu hal yang aib, karena hidup ini pada dasarnya wabil khusus di dalam masalah bisnis itu kebanyakan awalnya nyoba-nyoba. Banyak orang yang Masya Allah coba-coba ternyata lancar. Ya, dalam hal ini yang kita ingin tegaskan bahwa kita tidak ingin memberikan makna zuhud dan tawakal itu berpangku tangan, tidak kerja. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya rizki saya ditetapkan oleh Allah di bawah kilatan pedang. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua Ustaz tadi. Tentang apa tadi? Tentang masalah Rasulullah yang sholat malam kemudian dia masuk surga. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW membaca salawat dan salam kepada dia. Dan umatnya juga menganjurkan, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk membaca salawat dan salam. Padahal Rasulullah sudah selamat. Rasulullah SAW disuruh oleh Allah istighfar, padahal sudah selamat, sudah dijamin masuk surga. Dijawab oleh para ulama hal ini tentang masalah as-salamah, kenapa umatnya dianjurkan memintakan kepada Allah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salamah fid dunya salamatu syariatihi, selamat syariatnya dari gangguan orang-orang yang ingin merusak syariat. Salamah sunnahnya dari kotoran-kotoran bid'ah. Salamah jenazahnya, sehingga siapapun yang berusaha untuk mencuri jenazah Rasulullah tidak akan bakal berhasil dilindungi oleh Allah. Salamah nanti di akhiratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukankah ketika pada saat meniti sirat berdoa Allahumma sallim sallim. Dengan itulah maka umatnya ini memberikan satu usaha bersama.
dan juga memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin kuat syafaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya, salullaha liyal wasilah, yaitu wasilah surga yang paling tertinggi yang hanya ditempati oleh Rasulullah SAW. Setelah kita mendengarkan azan, tujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya lebih tinggi manzilahnya nanti di akhirat. Salullaha liyal wasilah fa innahu manzilatun la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah fa arju an akuna ana huwa. Wasilah merupakan suatu kedudukan surga yang paling tertinggi yang tidak diberikan kecuali kepada salah seorang hamba di antara hambanya, yaitu hamba Allah. Dan aku berharap yang dimaksud adalah saya. Adapun tentang sekarang istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-istighfar itu memberikan makna dua. Al-istighfar maknanya meminta ampun kepada Allah, terlindungi dari terjatuh kepada dosa. Dan yang keduanya meminta ampun dari dosa yang telah dilaksanakan. Dan para ulama memberikan satu analisa istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, pengampunan saya, terbebasnya kamu dari dosa, dari maksum, ya tidak terjatuh ke dalam dosa sebelum dan sesudahnya, dengan syarat istighfar terus. Itu suatu hal yang sangat fakta logis. Seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jaminan saya kepadamu aman dari dosa, baik sebelum dan sesudahnya, tidak akan menimpa kamu dengan syarat kamu istighfar terus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innahu la yughanu qalbi wa inni la astaghfirullah taala fil yaumi mi'ata marratin. Sungguh kadang hati itu gundah dan aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali sehari. Wajar manusiawi. Qul innama ana basyarun mislukum. Dengan demikian seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kamu akan aman dari gundah gulana. Kamu akan aman dari dosa-dosa, baik yang sebelum dan sesudahnya. Itu dijamin diampuni, bisyarat kamu memperbanyak istighfar. Dan itu bukan merupakan suatu hal yang mustahil. Dan apalagi Rasulullah SAW porsinya sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi istighfarnya Rasulullah di samping menjadi figur uswatun hasanah, seakan-akan Rasulullah SAW memberikan satu penjelasan, kita itu jangan ngomong tok, harus berbuat, memberikan contoh ke umat. Nih, saya juga nyuruh kamu untuk istighfar, saya juga melakukan untuk merealisasikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan figur orang yang hanya pintar ngomong tapi kurang praktek, tidak. Bahkan Rasulullah SAW adalah contoh di dalam seluruh sisinya. Contoh akidahnya, contoh ibadahnya, contoh akhlaknya, ucapannya, perbuatannya selalu sama. Itulah sehingga kenapa Rasulullah SAW memperbanyak istighfar. Bukan kata orang Jawa, gedang woh pangkel, ngomong gampang tapi ngelakoni angel. Itu bukan, ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan pada Ustaz yang telah memberikan jawaban tadi. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sebelum kita mengangkat penelpon, kita mencoba membaca satu SMS. Assalamualaikum Ustaz, gimana dengan pendapat orang bahwa terjadinya kebakaran di Radio Hang ini karena azab Allah, karena dakwahnya dianggap sesat, Ustaz? Pendengar sekalian, Bapak Ibu yang budiman, semoga kita diberikan hati yang dingin, otak yang cerdik, dan kita diberikan perasaan yang islami, tidak menghakimi. Suatu hal analisa yang sangat biji. Kalau mengukur kesesatan itu hanya selera hawa nafsu. Sesat adalah yang disesatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hak adalah yang dinyatakan oleh hak oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kalau memang itu al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi kalau sekarang hak menurut selera orang bisa saja bervariasi. Contoh aja, jangankan kita, Rasul aja disesatin sama orang kafir Quraisy. Lihat di dalam firman Allah,
Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berotak kriminal, orang jahat itu kepada orang-orang mukmin mengetawakan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau lewat ketemu saling meledek dan dibuat kita itu bahan ledekan. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau dia kembali kepada keluarganya, kita dijadikan bahan guyonan. Cekakak cekikik, Masya Allah. Wih tadi itu masa ngelihat orang jenggotnya cuma 3 lembar. Hahaha. Ketawa sama keluarga adik anak kakaknya. Ya. Dan yang selanjutnya ini Masya Allah. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ketika mereka melihat orang-orang mukmin, langsung dengan gampangnya mengatakan, mereka itu kan orang-orang sesat. Allahu Akbar. Rasul aja dikatain sesat. Oleh siapa? Oleh musuh-musuh dakwahnya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Maka sekarang standar kesesatan harus kita kembalikan kepada yang paling berhak menyesatkan, yaitu Allah dan Rasulnya. Kalau memang sesat menurut ayat, kalau kita bicara masalah ayat, di dalam surat apa dan ayat berapa. Kalau memang sekarang menurut hadis Rasulullah SAW, hadisnya di mana, nomor berapa. Itu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dengan rinci. Bagaimana tidak, Rasulullah SAW menegaskan setegas-tegasnya bahwa Rasulullah SAW mengatakan, Ballighu anni walau ayah. Kalau tidak rinci bagaimana bisa dijadikan sebagai bahan tabligh walaupun 1 ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga tentang fungsi tugas Rasulullah SAW. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Kalau memang tugas Rasulullah menjelaskan sejelas-jelasnya, pasti syariat itu telah gamblang, jelas, rinci, termasuk menjelaskan tentang mana yang hak, mana yang batil, mana yang sesat, mana yang benar. Walhasil Allah Subhanahu wa taala memberikan satu standar patokan mana yang hak, mana yang batil itu sudah sangat gamblang jelas, sehingga kita tinggal minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sekarang bertanya, dakwah yang dikembangkan oleh Radio Hang masuk an'amta 'alaihim atau ghairil maghdubi 'alaihim atau waladdallin, tinggal gampang kan? Kalau sekarang tidak masuk an'amta 'alaihim, berarti masuk ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau tidak masuk ghairil maghdubi 'alaihim, ya waladdallin. Enggak mungkin enggak masuk tiga-tiganya. Itu orang apa? Dan kita jelaskan bahwa an'amta 'alaihim adalah mengamalkan ilmu yang dia punya. Dan tidak coba-coba mengamalkan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Maghdubi 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Karena dia tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Waladdallin, dia berusaha untuk mengamalkan tapi tidak tahu ilmunya. Sama-sama salah. Namun, kalau orang punya ilmu tidak diamalkan, itu cenderung lebih pas untuk dikasih titel maghdub, dimurka, dimarahin. Orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada ilmunya, lebih pas diberikan julukan waladdallin, walaupun dua-duanya ya maghdubi, waladdallin juga. Ya dimurka, ya dikatakan sesat. Suatu contoh perumpamaan sangat ringan. Ada 2 orang. 2 orang ini bekerja. Si majikannya nyuruh nganterin barang. Yang satunya tahu alamat tapi tidak berangkat. Tapi yang satunya yang tidak tahu alamat malah berangkat. Sekarang yang berhak untuk dimarahi siapa? Yang tahu alamat gak berangkat. Kamu ini gimana sih? Punya otak gak? Kan alamatnya sudah ada di kamu, nggak berangkat. Nah ini yang nggak tahu alamat berangkat udah gampang. Ini pasti nyasar kagak bisa balik. Ya sesat. Ya. Inilah sekarang an'amta 'alaihim itu menjadi suatu permintaan kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa an'amta 'alaihim? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 69 atau 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin."
Nabi yang paling terbaik, Nabi Muhammad. Kita berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dari yang kecil sampai yang besar. Wasiddiqin, manusia paling jujur setelah para rasul, para nabi. Setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kita dianjurkan oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin. Udah kita ikutin. Semaksimal mungkin kita berusaha untuk menyamai, mengikutin, minimal menyerupainya. Wasyuhada, dan syuhada yang dijamin surga tidak lain adalah Umar, Utsman, Ali. Dan mereka yang wafat pada waktu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kita juga berusaha untuk mengikutinya. Bahkan Sa'id bin Musayyib mengatakan, Sa'id bin Jubair mengatakan, apa-apa yang tidak dikenal oleh Ashabul Badar, maka bukan agama. Kita berusaha untuk mengikuti tanpa menambahi, menguranginya. Wassalihin, manusia paling soleh setelah para rasul, para nabi adalah sahabat dan tabi'in. Makanya mereka diberikan satu titel oleh Rasulullah, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ini kita menjadikan mereka ini sebagai figur dan tidak kurang tidak lebih. Kita hanya mengikuti apa yang dikatakan Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa yang ingin menjadikan seorang sebagai figur di dalam beragama, maka jadikanlah sahabat Rasulullah sebagai figur. Karena mereka orang yang paling baik hatinya, ketakwaan keimanannya dalam dan kuat karena dibina oleh Rasulullah SAW. Dan dia orang yang paling dalam ilmunya karena langsung ngaji kepada Rasulullah, belajar kepada Rasulullah, dididik oleh Rasulullah SAW secara langsung. Dan orang yang paling sedikit penyimpangannya karena dikawal, dibimbing, dan dikontrol oleh Allah dan Rasulnya secara langsung. Coba aja bayangkan, sahabat-sahabat mengukur perbuatannya itu salah atau tidak, hanya mengatakan, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil, wala yanhana an dzalika. Kami melakukan azl, yaitu berhubungan suami istri menumpahkan air mandi di luar rahim. Al-Quran turun tidak melarang kami. Berarti sah, berarti halal, berarti boleh. Yang penting Quran gak menegur. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak mengetahui perbuatan mereka, karena di bilik rumahnya paling dalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala Sami'un Basirun akan menegurnya kalau salah. Sehingga peluang untuk salah di zaman Rasulullah SAW sangat kecil sekali. Maka mereka orang yang paling sedikit kesalahannya. Dan paling baik zamannya, mereka diangkat. Mereka dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menjadi manusia kebetulan ikut Rasulullah dan hidup di zaman Rasulullah. Tidak, memang sengaja mereka diangkat oleh Allah untuk menjadi sahabat nabinya dan membantu menegakkan syariatnya. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan pada Ustaz yang telah memberikan penjelasan cukup detail tadi. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita coba mengangkat satu penelpon yang sudah masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak, dari siapa di mana Pak? Dikecilin Pak radionya, nggak bisa dikecilin radionya Pak? Nurdin di Batu Ampar. Silakan Pak Nurdin. Batu Ampar Madura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya tanyakan Ustaz soal musibah ini karena kita di Indonesia ini di mana-mana kan musibah Ustaz. Iya betul Pak. Nah sekarang pertanyaan saya bagaimana caranya untuk menolak itu, apakah harus berdoa bersama-sama di masjid atau tobat nasional atau bagaimana caranya, bisa nggak berdoa bersama-sama di lapangan atau di mana gitu. Iya. Itu aja Pak ya? Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberkahi keluarga Bapak, anak Bapak dan semua yang ya Bapak miliki, termasuk ilmu yang Bapak pelajari. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Begini Pak, solusi untuk keluar dari musibah ini tidak lain yang telah dikatakan oleh Allah. Yang tadi sudah kita baca bolak-balik di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, Allah tidak akan bakal mengazab mereka. Wa anta fihim, sementara Rasulullah masih di tengah mereka. Ketika Rasulullah masih hidup bersama sahabat, sekarang yang menjadi masalah Rasulullah sudah meninggal dunia. Makna wa anta fihim, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hidupkan, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hidupkan, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tegakkan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Adapun tentang istighfar kolektif atau istighfar nasional atau bareng-bareng di suatu lapangan, ini menambah kesalahan yang kedua kalinya. Karena kesalahan tidak bisa diselesaikan dengan kesalahan. Dan musibah ini tidak boleh dihilangkan dengan musibah yang lebih besar. Karena musibah alami itu lebih ringan daripada musibah agama. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Kenapa Rasulullah berdoa, ya Allah, janganlah jadikan musibah ini menimpa agama kami. Seperti murtad, keluar dari Islam, terfitnah mencela Islam, bahkan menghujat Islam, bahkan mencela sunnah. Ini termasuk semuanya adalah musibah fi dinina. Adapun musibah dunia, ahwan ringan, lebih ringan daripada musibah agama sekecil apapun. Maka jawaban Bapak cuma ada satu, yaitu di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Dibuka kalau memang ada Qur'annya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Hang, dimanapun Anda berada, kita mencoba kembali menjawab pertanyaan via SMS. Dan cukup banyak yang SMS kita terima. Kita akan prioritaskan yang berhubungan dengan topik pada pagi hari ini. Datangnya dari Pulau Bintan, Ustaz, Tanjung Pinang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengapa Ustaz musibah banyak terjadi di negara-negara muslim jika dibandingkan negara-negara kaum kufar, seperti peperangan, bencana alam dan lain? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Musibah itu ada dua macam. Musibah yang memang sengaja ditimbulkan oleh manusia, seperti peperangan dan yang lainnya. Itu kita dianjurkan untuk memperbanyak qunut nazilah. Adapun musibah yang timbul karena faktor murni ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk banyak istighfar, istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah kenapa? Faktor utamanya adalah tegaknya keadilan di negeri kafir. Dan faktor utamanya terjadinya di umat Islam ini merajalelanya kezaliman. Coba lihat kehadiran Imam Mahdi dan turunnya Isa Al-Masih memberikan keberkahan di muka bumi. Kenapa? Karena karena Rasulullah SAW mengatakan, mengomentari tentang turunnya Isa, yushiku ayyanzila fikum Isa bin Maryam hakaman adla yaksirus salib, menegakkan tauhid. Berarti disimbolkan dengan memecah salib adalah tegaknya tauhid. Wa yaqtulul khinzir, dibunuhi babi, menunjukkan bahwa tegaknya masalah halal haram hukum Allah. Dan disimbolkan pada saat artinya babi menjadi suatu hal contoh sampel utama oleh Rasulullah. Karena pada dasarnya nanti babi ini menjadi makanan yang paling dominan. Wa yada'ul jizyah, karena pajak merajalela. Wa yada'ul harb wa tada'ul harbu auzaraha. Kemudian perang berhenti. Sampai wayafidul mal, harta melimpah ruah, hatta la yaqbaluhu ahadun, sampai enggak ada orang yang menerima pada saat itu. Fasajdatul wahidatu, sujud sekali, maksudnya sekali salat, khairun minad dunya wa ma fiha. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, mengatakan dengan satu kalimat hikmah, sesungguhnya Allah akan menegakkan negeri yang adil walaupun kafir, dan Allah akan merontokkan negeri yang zalim walaupun muslim. Ini bukan berarti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendukung sistem negara kafir, la. Maknanya kita harus cerdik memahaminya. Kalau sekarang negeri kafir menegakkan nilai-nilai keadilan Islam aja dapat faedah, apalagi orang Islamnya, harusnya kan gitu. Lah kok aneh sekarang orang Islam malah hidupnya terpuruk. Kenapa? Ini suatu hal yang aneh. Namanya ada satu ayam, anak ayam mati di lumbung padi, itu kan lucu. Kalau sekarang ada unta mati kehausan sementara air di punggungnya, kan aneh. Karena nggak bisa minum kan untanya. Seperti orang Islam sekarang. Berbagai macam solusi, seminar, nadwah atau macam-macam diadakan, diskusi bertele-tele.
Padahal sebetulnya solusi di punggungnya itu. Kalau dia mau minum, itu unta gak bakal mati. Kalau si anak ayam mau matok itu padi di sekitarnya, dia akan kenyang. Tapi mencari konsep dari sono sini, akhirnya tidaklah mendapatkan kecuali yang dimurka oleh Allah. Persis yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Suatu hal yang ajaib kita cari kebenaran melalang buana ke berbagai macam pemikiran kufar. Sementara kebenaran ada dalam Al-Quran. Sungguh sangat ajaib. Kalau ada unta mati kehausan sementara air di atas punggungnya. Inilah yang terjadi di negeri kita. Coba bayangkan. Kalau kita ke negeri Eropa, Jepang umpamanya. Kalau ada barang ketinggalan, seminggu pun masih utuh. Sebulan pun masih utuh. Bahkan mungkin tahun depan pun kita balikin, itu masih disimpan dengan baik. Kalau di sini, Masya Allah, nggak ketinggalan aja hilang. Gitu. Hilang. Wah, itu rajin pungut-pungut kok itu. Nah, inilah yang lucu yang na'udzubillah min dzalik, sehingga Allah Subhanahu wa taala Ibnu Taimiyah tadi mengatakan betul. Allah akan mengokohkan negeri yang adil walaupun kafir, dan Allah Subhanahu wa taala akan merontokkan negeri yang zalim walaupun muslimah. Wallahu a'lam. Para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita coba angkat satu penelpon berikut yang sudah masuk. Assalamualaikum. Afanuti dari siapa di mana? Dari Umi Said di Batu Aji. Di Batu Aji. Silakan. Kami mau menanyakan tentang sistem jual beli, Ustaz. Sistem jual beli, Ustaz. Ya. Oh iya, jual beli apa, Mbak? Di mana hukumnya tentang jual beli antara sistem kredit dengan sistem cash. Jadi kalau misalkan sistem cash kan kita memberikan harga, ada barang, ada uang. Tapi dengan sistem kredit dengan jeda waktu, berarti kita memberikan harga yang lebih tinggi. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tentang masalah sistem kredit, ini adalah masalah perbedaan di antara ulama. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menggambarkan kredit itu ada dua, dan ini sahih boleh berdasarkan Alkitab was sunnah wal ijma', kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama, ada orang yang menginginkan barang tapi tidak punya duit. Dan barang itu tujuannya untuk konsumtif, sehingga dia beli dengan harga yang lebih mahal daripada cash. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jaizun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Kemudian yang keduanya, ada orang yang pingin barang tetapi nggak punya duit cash, sehingga dia beli dengan cara tunda, maksudnya kredit, tujuannya untuk produktif dijual lagi. Contoh, dia beli beras untuk nanti dijual pada saat-saatnya mahal. Hal ini juga jaizun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dengan demikian, tafsir para ulama, naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah SAW melarang dua dalam satu. Apakah dua harga, atau dua syarat, atau dua transaksi, atau ada tafsir lain? Wallahu a'lam bishawab. Tafsir yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan melarang dua di dalam satu adalah bai'ul 'inah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awqasuha aw riba. Barang siapa yang jual dengan dua, maksudnya dengan dua transaksi, maka dia harus memilih harga yang paling jatuh. Umpamanya, ada dua orang yang sudah sepakat mau memberikan pinjaman. Karena khawatir nggak enak sama lingkungan sekitarnya dikatain rentenir. Akhirnya menyimpulkan barang sebagai suatu alat untuk menutupi keribaannya atau rentenirnya. Mas, gini aja deh, daripada nanti gue dimarahin sama Pak Ustadz, kan gitu. Pak Ustadz lagi. Itu gini aja, lo pura-pura sekarang beli barang dari gue, nanti sistemnya kredit aja, nanti lo jual lagi ke saya. Udah, Pak, saya menginginkan duit 70 juta. 50 juta dari si fulan itu. Ke showroomnya ngelihat mobil yang kira-kira harganya kalau kredit 70 juta. Ini berapa Pak? 80 ini 9. Ini aja Pak. Ini kalau kredit 2 tahun berapa harganya Pak? Ini kalau 2 tahun saya kasih harga 70 aja juta ya, gampang udah. 2 tahun nanti bisa nyicil. Dia paham, dia tidak butuh itu si mobil, tapi butuh duit. Nah, setelah dia beli, transaksi selesai dengan kredit,
itu diberikan satu surat perjanjian atau kwitansi harga 70 juta. Nah, si mobil ini diberikan lagi, dijual lagi kepada dia. Pak, saya jual, ingin dapat duit cash ini sekarang. Berapa, Pak? Ya udah, mobil kamu saya beli 50 juta aja. Artinya di sini, dia inginnya pinjam 50 juta, nanti 2 tahun ngembalikan 70 juta. Kan rentenir itu. Nah, ini diakal-akalin. Seperti itu. Pada akhirnya ujung-ujungnya, ini loh duit 50 juta, nanti tahun depan kembalikan 70 juta. Atau 2 tahun 70 juta. Cuma diakal-akali jual beli. Nah ini ada 2 jual beli transaksi di dalam satu paket. Ini Rasulullah melarang itu. Adapun tafsirnya Imam Syafi'i, bahwa 2 harga, itu tafsir beliau. Sama sekali dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, itu merupakan suatu pendapat yang lemah. Maka beliau mengatakan jaizun bil kitab wa sunnah wal ijma' dengan syarat. 1, barang yang kita kreditkan itu sudah ada di tangan kita. Bukan kita beli dasarnya pesanan. Sudah siap. Yang keduanya, kalau seandainya terjadi terlambat untuk nyicil, kita tidak kasih skor, kita tidak kasih penalti. Karena itu nanti kejebak ke dalam bai'uddain biddain, menjual utang dengan utang. Contoh aja sekarang, kredit kulkas selamanya 6 bulan. Kalau cash 1 juta, kalau kita kredit 6 bulan jadi 1,5 juta. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, asalkan barangnya sudah ada. Jangan sampai ada satu transaksi, dia main calling aja, lo ambil sekarang barangnya di toko. Dia hanya telepon-teleponan aja. Ini kejebak dalam 2 hal. Dia menjual barang bukan miliknya, dan menjual barang sebelum pindah dari tempat. Ini yang nggak boleh, bukan kreditnya yang nggak boleh. Nah, sekarang yang jadi masalah, kadang-kadang ada kena penalti. Ya udah mas, aduh mas gimana ya, anak nggak punya duit ini. Bulan ini pokoknya ngepok deh udah. Anak saya sakit, ada yang masuk sekolah, istri saya lahiran. Pokoknya anak gak bisa bayar kredit sekarang. Ya udah kalau gitu gue kasih waktu tunda 2 bulan deh, udah gak ada masalah. Tapi lu tambahin ya 200.000. Ini namanya jual utang dengan utang. Ini gak boleh. Dengan demikian kredit itu dibolehkan. Walaupun harga lebih mahal daripada cash. Wajar. Kenapa? Namanya dagang. Itu kalau gak untung duit, untung waktu. Kalau sekarang nggak untung duit, nggak untung waktu, itu jenenge arisan. Itu kan gitu. Ya, apa bedanya dagangan sama arisan? Ya kalau sekarang rugi duit, rugi waktu. Arisan itu walaupun dapat pertama, tengah, ya kalau memang 10 juta, ya 10 juta. Mau terakhir buntut 5 tahun, ya 10 juta. Itu namanya arisan. Kalau namanya dagang, mas, prinsip itu, kalau enggak untung waktu, harus untung duit. Makanya inden, ya, salam tempah. Karena apa? Kita dapat duit sekarang. Salam itu kan, pesan ya. Nih mas, saya insya Allah 6 bulan lagi mau nikah mas. Tapi saya enggak pengen ini duit ini nanti lenyap hilang. Udah gini aja mas, ini ada duit 12 juta. Kira-kira dapat motor apa mas? Ya, karisma lah insya Allah. Ya, biasanya kalau cash itu 13 juta. Udah deh, gue kasih harga 12 juta aja insya Allah. Iya mas, saya pokoknya dikasih lah keringanan. Nah, ini kan duit cash. Dan nanti saya nggak pengen motor saya ambil sekarang. Anak pas nikah aja, biar kenceling. Nanti sama mertua ada sedikit, gaya gitu kan. Pengen baru kan gitu. Ya udah, ini duit 12 juta. Si ini orang pedagang karena memang otaknya adalah otak padang, pandai dagang kan gitu. Ya, pandai dagang. Wah, biarpun sekarang kalau seandainya harganya cash 13 juta, enggak apa-apa 12 juta. 6 bulan gue puter, beli madu, beli herbal, otem, Masya Allah 12 juta. Dalam waktu 6 bulan menjadi 16 juta. Masya Allah, untung. Karena anak nggak ada masalah rugi duit, tapi untung waktu. Sekarang cash, karena nggak untung duit, juga nggak untung waktu. Ya apa adanya ya. Ada duit, ada barang kok sekarang cash. Nah suatu hal yang wajar. Sekarang kredit itu lebih mahal karena anak rugi waktu. Masa 2 tahun sama cash itu sama. Ada orang baru di PHK. Ya coba latihan untuk dagangan.
Ya lumayanlah pesangonnya itu 200 juta. Ana buka dealer aja, jualan motor ke ikhwan. Dia menerapkan cash sama dengan kredit. Masya Allah itu ikhwan datang semuanya kredit. Itu kan tuh. Kredit dijamin. Habis itu dia diem 2 tahun. Mas ngapain mas? Iya nih nunggu bayaran kredit. Tutup udah usaha gue. Sekarang sama. Pasti semuanya. Kalau sekarang cash juga 12 juta, kredit juga 12 juta. Nganggur habis itu. Nggak lucu. Padahal Islam itu membangun di atas keadilan. Banyak orang yang tidak bisa membedakan tambahan akibat utang piutang dengan tambahan akibat jual beli. Dan dasarnya kredit jelas. Pertama dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang yang beriman, jika kamu jual beli dengan sistem utang apa jenenge? Kredit. Ya. Contoh aja lah kita di tengah kita itu kadang-kadang sudah kejebak kredit secara alami. Contoh ada orang makan pagi bayarnya sore. Itu jenenge apa? Ya kredit. Emang kredit itu harus jangkanya 1 bulan? Enggak. Sekarang makan pagi, Pak ya atau Mbak atau Bu, nanti ya bayarnya bahkan ada yang mingguan, ada yang bulanan. Pokoknya bayar. Intinya gini, kalau duit dulu baru barang namanya inden, kalau ada barang ada duit namanya cash, kalau barang dulu duit nanti namanya apa? Kredit. Itu bahasa Spanyolnya kan gitu. Ini kadang-kadang nggak bisa membedakan hal itu. Walhasil masalah kredit itu tidak ada masalah lebih mahal daripada cashnya dengan syarat tadi itu yang telah saya jelaskan. Allah a'lam. Alhamdulillah. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita akan kembali juga membacakan SMS yang sudah masuk. Datangnya dari Muka Kuning Ustadz, dari Ahwad di Muka Kuning. Assalamualaikum. Ustadz, musibah yang terjadi karena dosa dan kemaksiatan yang telah dilakukan, namun saat melakukan taubat, betapa sulitnya untuk melupakan dosa maksiat tersebut, Ustadz. Yeah. Jadi permintaan beliau bagaimana mohon bimbingannya, Ustadz Jazakillah. Perlu diketahui penanya yang budiman, di antara tanda daripada diterimanya taubat, menyesali dan menangis ketika teringat dosa. Dan hati gundah gulana ketika teringat maksiat dan masa lalu yang buram dan buruk. Itu tanda. Jadi kalau sekarang ada orang yang bertaubat ketika disebutkan atau ketika ingat maksiatnya masih cengar-cengir. Kadang-kadang cerita dengan bangganya, itu namanya bukan tobat itu namanya. Ya, itu tobat kumat, itu kan gitu. Itu. Bukan tobat ya. Tobat itu Masya Allah. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, tanda-tanda taubat itu lapangnya dada, tenangnya hati, kemudian dibikin benci terhadap maksiat, senang kepada ketaatan, dan selalu diberikan kekuatan untuk menempuh jalan. Insya Allah nanti kita akan terbitkan buku namanya Rahasia Taubat, lengkap sekali. Dari mulai hakikat taubat, cara taubat, hukum taubat, kemudian syarat-syarat taubat, terus taubatan nasuha itu apa maksudnya dan yang lainnya, termasuk kiat-kiat untuk menghindar dari taubat racun untuk penawar maksiat dan penghalang-penghalang taubat yang ada 10 itu saya turunkan di situ. Di antaranya adalah kebodohan, kemudian kesyirikan, kebid'ahan. Itu kita jelaskan panjang lebar. Intinya banyak orang yang terhalang dari taubat karena merasa dirinya sudah kayaknya tidak diterima oleh Allah. Ini suudzon berarti. Husnudzon juga enggak baik tanpa ada konsekuensi dari husnudzon sama Allah. Contoh aja, dia sangat baik sangka sama Allah walaupun dia berbuat dosa. Mas, saya ini jelek-jelekan juga diakui oleh Allah insyaallah. Ini namanya terlalu berlebihan nama roja. Ini harap ya. Harapnya itu terlalu berlebihan. Ketakutan secara berlebihan menimbulkan frustasi. Berlebihan dalam masalah rojak juga menimbulkan hal yang buruk. Contoh aja, dia sekarang bermaksiat. Umpamanya maksiatnya diremehkan. Mas, antum jangan mandang, itu mah kecil, nanti wudu aja rontok katanya. Wudu aja rontok katanya. Ini meremehkan. Maka Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa, sungguh sangat celaka orang yang husnudzon sama Allah tetapi terus berbuat maksiat. Ya. Ada juga
buruk sangka sama Allah, buruk sangka. Ini juga nggak benar. Husnudzon sama dirinya. Ini akan membuahkan ananiyah, akan membuahkan kesombongan, keangkuhan, bahkan ujub yang merupakan berhala hati yang paling berat, yaitu ujub, bangga dengan amalnya. Dan definisi ujub yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mubarak, ketika kamu merasa mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, itu ujub. Dan sombong ketika kelebihan itu merendahkan orang lain. Ini definisi ujub sama sombong, kiber, yang didefinisikan oleh Abdullah ibnu Mubarak. Jazakallah khairan. Dan kembali kita menerima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan, itu dari siapa, di mana? Ini dari hamba Allah di Bida Asri, Ustaz. Di mana, maaf? Bida Asri. Oh, Bida Asri, silakan. Ustaz, apa hukumnya LMM dalam Islam? Bisa diulangi? MLM ya? Iya, marketing. Udah cukup itu aja ya. Itu aja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MLM, multi level marketing. Itu sistem bisnis yang dikembangkan oleh orang-orang barat, yang banyak nular di negeri Islam. Bahkan kita lihat di Indonesia ini ada jenis 200 lebih multi level marketing. Tapi intinya multi level marketing itu jenis dagang daripada dagang, yang secara umum dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Namun halalnya multi level marketing dengan syarat 5. Satu, tidak menggunakan sistem mengerucut. Yang keduanya, distributor pertama tidak selalu harus diuntungkan. Dan yang ketiganya, tidak mentransaksikan barang-barang haram. Dan yang keempatnya, tidak mengandung unsur jahalah dan gharar, ketertipuan. Ya, kadang ada yang sudah semangat mengumpulkan beberapa poin-poin, akhirnya bonus itu nggak diberikan. Berarti di sini ada al-mukhatarah, bahaya yang ditimpakan kepada peserta. Dan yang kelimanya, ini yang paling penting, inilah yang paling urgent, kita harus pahami, tidak menjadikan barang sebagai permainan. Pada dasarnya adalah yang jadi target adalah uang. Ada sebagian multi level marketing, barang itu hanya simbol. Intinya adalah permainan duit yang jadi target. Bahkan barang itu nggak pernah diperdulikan, mau bosok, mau ini nggak pernah diperdulikan. Yang penting kita dapat poin dan duit terus mengalir. Bahkan barang itu di mana nggak tahu. Katanya mah tomatnya ada di Swedia, kebunnya, masya Allah. Itu Swedia di sebelah mana juga, tomatnya model kayak apa, gak pernah ada. Poin-poinnya aja. Bapak, tomatnya sudah sekian hektar, nanti keuntungan sekian. Ini multi level marketing yang barang itu hanya sebagai simbol, sementara yang dijadikan tujuan utama adalah permainan uang. Dan ini adalah setengah gambling, ini diharamkan. Dan hampir nyaris semua multi level marketing tidak lepas dari 5 ini. Bahkan saya sering katakan, kalau seandainya syarat ini betul-betul kita terapkan, itu persis seperti orang mengatakan, Mas tolong silakan renang tapi jangan basah. Itu nggak mungkin kan, renang nggak basah itu. Itu kecuali dimasukkan di dalam itu plastik gitu. Itu namanya mutilasi, dibuang ke itu sungai kan gitu. Nggak mungkin kalau ada orang renang nggak basah itu. Dengan demikian, hampir nyaris multi level marketing itu sulit untuk ditemukan yang syar'i. Oleh karena itu sebaiknya kita menghindar dari sistemnya, terjun ke dalamnya. Tapi kalau untuk beli barangnya nggak ada masalah. Yang penting kita tidak terikat oleh oleh sistemnya. Tapi saya sekarang boleh nggak beli umpamanya obat-obatnya atau apanya? Boleh, pembelian biasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baiklah para sahabat Hang dimanapun Anda berada, kita mungkin ada tambahan waktu sekitar 10 menit, Ustaz. Ya, silakan. Kita akan membacakan SMS berikutnya, datangnya dari Ukti Arina, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bisa disebut musibah karena belum menikah? Adakah hubungan antara menolak lamaran dengan lambatnya jodoh, Ustaz? Syukran. Ya, inilah ada sebagian ikhwan atau akhwat, saya nggak menyalahkan salah satunya. Kadang terlalu berpikir sangat ideal. Ngeletakin bandrol dirinya itu terlalu mahal. Contoh aja, bandrolnya 150 dijual 300, ya ora laku. Makanya saya sering pesan, Mas, kalau mau cari jodoh itu ya yang biasa-biasa aja lah, ngacak gitu loh. Saya ini bandrolnya berapa? Oh, ternyata cuma 150 atau 100, ya udah nggak jauh-jauh lah.
Kadang-kadang ada yang mensyaratkan, ikhwan, Ustaz saya pengen cari tingginya sekian, warnanya kayak begini, dan yang lainnya, lo mau cari calon sinetron atau mau cari jodoh? Aneh, kadang-kadang sampai nggak nemu. Coba bayangkan kriterianya itu sampai nggak nemu. Nemu-nemu nggak mau, coba lihat. Kan saya, Masya Allah. Wah, ini Ustaz, ini pas sekali buat gue. Setelah itu tawarin, gimana? Wah, gak cocok. Itu kan gitu. Nggak mau yang ketemu itu. Oleh karena itu, akhwat juga begitu. Ada yang kadang-kadang, subhanallah, akhwat sedang diuji oleh, ya bagian daripada ujian. Kadang dianya cocok, orang tuanya nggak cocok. Itu aja bolak-balik. Sampai ada beberapa ikhwan jadi korban lamaran. Ada yang sampai 16 ikhwan ditolak korban lamaran. Ada yang sampai 20. Bahkan ada yang 24. Subhanallah, itu rumahnya dibuat untuk ini tamasya ikhwan-ikhwan ya, jejaka keluar masuk ke rumahnya. Gitu. Ya akhirnya nanti juga kasih jodoh. Intinya tawakal 'ala Allah, fadfar bidadid din, taribat yadak. Itu aja. Soal masalah kekayaan, kecantikan, ketampanan, dan yang lainnya, itu sekunder, nomor sekian. Yang penting, kata Rasulullah SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu fa khuluquhu fazawwijuhu, fa illam taf'alu fasatakunu fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Kalau datang kepada kalian, wahai wali-wali perempuan, laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, nikahkan. Kalau tidak, maka akan terjadi kehancuran, fitnah yang besar di muka bumi. Fitnah mana lagi? Wanita yang menolak laki-laki yang agamanya baik, sementara nanti datangnya mungkin dan jelas lebih jelek daripada yang ditolak. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah, minta kepada Allah, bismillah, ikhlas saya menikah karena Allah. Makanya di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ini dengarkan ya, terutama penanya. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah, ditambah di dalam riwayat Ahmad, wa ankaha lillahi faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, menikahkan putrinya karena Allah, insyaallah akan sempurna imannya. Bagian daripada kesempurnaan, menikahkan putrinya karena Allah. Begitu juga akhwat, menikah karena Allah. Itu bukan hanya sempurna din kita, tapi faqad istakmalal iman. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi jawaban Ustaz. Para pendengar rahmat Allah dimanapun Anda berada, kita coba mengangkat penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, itu dari siapa, di mana Ustaz? Dari hamba Allah di Buana, Pak Ustaz. Di Buana. Tafadhol, silakan. Pertanyaan saya, ada seorang laki-laki menanya sama akhwat, dia bilang gini, Pak Ustaz, saya mau bercerai. Jadi biru jodoh ini. Ya, Ustaz, terusin. Ya. Saya mau bercerai sama istri saya, katanya, tapi sekarang belum. Tolong kasih saya waktu 3 bulan, katanya Pak Ustaz. Cerai untuk apa, Mbak? Ya Pak Ustaz. Cerai untuk apa? Dia bilang istrinya udah nggak bisa dipakai lagi. Oh, Masya Allah. Apa sana? Cepet dong, Mbak. Dia bilang istrinya udah sering dinasihati, dia udah bertahan sampai 10 tahun, tapi nggak ada perubahan katanya. Terus dia bilang sama akhwat ini, tolong kasih sama saya waktu 3 bulan buat menyelesaikan urusan rumah tangga saya, katanya. Terus gitu. Pertanyaan saya, apakah ini termasuk khidbah Pak Ustadz sama akhwat ini? Oh gitu. Terus gini, sementara katanya gini, dia ngancam juga. Kalau misalnya kamu main-main, katanya nggak serius sama saya, awas ya nanti saya bikin pelet lah gitu. Oh, di pelet. Kita suruh datang ke saya nih. Lah, biar mungkin tergila-gila si akhwat ini sama dia Pak Ustadz. Gue yang ngadepin nanti, mana orangnya? Nih, gue tantang sekarang. Iya gitu dia Pak Ustadz bilang, awas kamu nanti katanya kalau kamu. Terus dia gini Pak Ustadz, mungkin mancingnya gini pertamanya, entah ngasih duit gitu. Datang si akhwat ini pun mau. Nah ini yang pelet yang soheh ini. Ini yang pelet yang soheh ini Mbak. Ini pelet syar'i ini. Pak Ustadz, pertanyaan saya yang kedua ini, mohonnya Pak Ustadz ya. Tadi saya dengar kalau jual beli yang kredit boleh gitu kan. Terus bagaimana kalau kita ngambil rumah
sementara itu udah berhubungan dengan bank. Itu diperbolehkan apa sudah tidak, terlanjur Ustaz? itu. Ya, cukup Itu ya. aja Uti ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini harusnya ada ta'lim khusus. Ya, intinya gini. Laki-laki ini kayaknya laki-laki nggak beres, Mbak. Karena dia mendapatkan sesuatu dengan mencelakakan orang lain. Terlepas dia itu punya problem atau tidak. Mengancam orang yang tidak punya hubungan apa-apa. Memberikan janji-janji muluk-muluk mau dinikahi dengan melepas istrinya. Katanya nggak bisa dipakai lagi. Ini harusnya Anda sudah cermat. Anda mungkin nanti akan diperlakukan seperti memperlakukan istri yang pertama. Bahaya. Makanya amanah itu merupakan suatu syarat nikah. Kalau memang mau poligami, ya udah terus terang aja poligami. Ya, itu perkara syar'i. Kalau memang siap, ya fadhol silahkan. Kalau enggak siap, ya nanti juga jadi problem. Nah, tentang masalah itu jenis khidbah atau tidak, jelas tidak. Tidak ada khidbah seperti itu. Ya, tentang masalah sekarang janji. Sekarang kalau memang terkatung-katung, istrinya juga kagak dicerai-cerain, sementara perempuan ini dijanji-janjiin, sekarang pilih yang jelas, tinggalkan yang gak jelas. Loh kan enak toh? Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Cari yang tidak bermasalah. Adapun tentang masalah pelet dan yang lainnya, dengan iman, takwa, dengan kita berzikir, insya Allah itu semuanya akan lenyap. Berdasarkan firman Allah, innal ladzina taqaw idza massahu ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika kena pengaruh gangguan syaitan, tadzakkaru, berusaha untuk zikir, ingat betul pada Allah, fa idzahum mubsirun, dia akan sadar. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, masalah kredit. Soal masalah kredit tadi ingin saya tegaskan, soal bank itu bukan permasalahan kreditnya, tapi masalah leasingnya. Yang permasalahan di dalam kredit di motor, rumah dan yang lainnya atau mobil, itu bukan masalah kredit boleh tidak, tetapi masalah sistem leasing. Di mana sistem leasing itu haramnya, dilarangnya sistem leasing ini pertama, pendanaan tersebut pasti dari bank-bank konvensional. Kalau seandainya syar'i pun, maka tidak terlepas dari dua keburukan. Yang pertama, menjual barang sebelum dimilikinya. Biasanya si dealer ini tidak akan dia itu menjual barang sebelum dia itu ada pemesan. Atau orang yang datang, Pak, saya pengen kredit rumah atau mobil atau motor ini. Baru dia kontak ke finance atau lembaga pendanaan atau keuangan untuk menurunkan mobil sekian, motor sekian. Berarti di sini menjual barang dia belum punya. Dan kadang-kadang bukan diantarkan ke dealer kemudian dikasih nasabah, bahkan dari pabrik langsung ke rumahnya orang yang beli. Ini berarti menjual barang belum dipindah ke tempatnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu an tuba'u sil'atu haitsu tubda hatta takhuzu ila rihalihim. Rasulullah sallallahu melarang untuk menjual barang pada saat dia beli di tempat yang beli itu sebelum dipindah dari tempatnya ke rumahnya, baru boleh dijual. Dan rata-rata kita temukan ini seperti itu. Lah, kalau ini yang terjadi nanti, ini adalah bisa berpeluang menjadi potensi, menjadi hilah riba. Contoh aja sekarang, daripada orang datang, Pak, saya mau pinjam 10 juta untuk beli motor. Nanti dikembalikan duitnya dalam waktu 3 tahun jadi 15 juta. Sekarang dikasih aja dia pergi ke dealer, kamu ini karena ada orang pesan, Pak, saya pengen motor Shogun atau Karisma. Dia datang ke sana. Dia cashin 10 juta, kemudian motor ini dikasihkan ke dia dengan harga 15 juta. Seakan-akan apa permainan? Nima 10 juta nanti balikin dalam waktu 3 tahun 16 juta. Cuma dirupakan barang. Maka dari sinilah kredit yang ada di itu bermasalah. Tentang masalah sekarang solusi, bagaimana yang sudah terlanjur. Maka kalau yang sudah terlanjur solusinya ada 2. 1, kita cabut kalau memang tidak menyanyiakan harta kita begitu parah dan hilang. Kalau memang tidak bisa, maka kita lanjutkan dalam rangka untuk menolak madarat yang lebih besar. Adapun tentang masalah overkredit, menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz, apapun konsekuensinya, dari mana itu barangnya overkredit dibolehkan. Kenapa? Karena kita sudah membeli barang dari pemiliknya. Terlepas dia itu punya barang dari mana.
entah itu dari warisan atau ini kan kita tidak ditanya. Yang penting saya sekarang ini membeli dari pihak yang dia punya barang. Nah, tentang masalah melanjutkan kreditnya itu seakan-akan kita bayar utangnya. Utangnya kan permanen segitu, kita bayarkan. Itulah over credit, penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Wallahu a'lam bishawab. Ya, satu terakhir. Iya, para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mungkin kita akan menerima satu pertanyaan terakhir dalam kajian pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, dari siapa di mana? Dari Abu Hakim di Piayu. Di Piayu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, Ya. ada saudara istri anak itu, seorang akhwat, dia menikah sama laki-laki pilihannya lah gitu. Tapi waktu pernikahan itu, orang tuanya itu nggak merestui, jadi nggak datang, padahal sama-sama ada di Batam gitu. Terus yang katanya yang menjadi wali pernikahannya itu, suami dari kakaknya itu. Nah, pernikahan seperti itu gimana hukumnya Ustaz? Sah apa tidak? Soalnya kan bukan walinya yang menikahkan. Saya ingin tanya gini Mas, sebab orang tuanya tidak mau menikahkan apa? Nggak suka sama calonnya itu, soalnya kayaknya nggak sukanya karena agamanya, apa karena gantengnya, atau karena jeleknya? Coba dijelaskan. Ini karena menentukan jawaban. Soalnya dari segi agama juga katanya sih kurang gitu, terus sopan santunnya juga nggak ada gitu. Pokoknya minim semua lah ditengok dari segi. Kalau dari segi materi kayaknya memang ada orang itu gitu. Idealis minimalis ini. Itu aja. Iya itu aja. Terus solusinya nanti gimana Ustaz? Iya, cukup ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi yang dimuliakan oleh Allah, barakallahu fiik. Wanita menikah tidak boleh kecuali dengan wali. Di mana Rasulullah mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Dan Rasulullah mengatakan ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Bahkan Rasulullah lebih tegas lagi mengatakan, innamaz zaniyatul lati tunqihu nafsaha. Penzinalah yang bisa menikahkan dirinya sendiri. Kalau sekarang wanita menikah tanpa wali, siapapun orangnya termasuk janda, apa bedanya pelacur sama nikah? Makanya disinilah yang membedakan pelacur sama nikah. Kalau nanti janda dibolehkan nikah tanpa wali, ketemu di halte, yuk nikah yuk, ayo. Ketemu di terminal, yuk nikah, ayo. Masya Allah, apa bedanya perzinaan? Dengan demikian, akhi billah, dan wali itu jelas, ya. Di dalam urutan-urutannya dari mulai bapaknya, anaknya, saudaranya laki-laki, ya kakeknya kalau ada, kalau tidak pamannya, anak pamannya. Ini semuanya adalah wali. Baru kalau seandainya tidak ada semuanya, termasuk orang yang kafir, tidak punya wali sama sekali masuk Islam, perempuan ini masuk Islam, wali-walinya ini masih kafir, maka jawabannya fasultan waliyun liman la waliya lahu, dinikahkan oleh hakim atau sultan. Dan hakim itu maksudnya adalah ulama atau umara, yang jelas nomor terdepan adalah umara, tokoh agama atau orang yang dikenal sebagai tokoh agama yang jujur bisa menjadi wali kaum muslimin. Intinya gini, umat Islam itu satu dengan yang lainnya berwala, satu dengan yang lainnya berteman, satu dengan yang lainnya bersahabat, dan ukhuwah fillah, innamal mu'minuna ikhwatun. Maka segala hak kewajiban kalau memang tidak bisa tertutupin, maka kewajiban itu kembali kepada kaum muslimin. Sehingga di sana dikeluarkan di dalam fatwa Lajnah Daimah, barang siapa wanita tidak punya siapa-siapa, maka kaum muslimin wajib menikahkan, termasuk biayanya. Termasuk biayanya. Dan yang berhak adalah mereka yang tokoh agama. Lah yang jadi masalah, kalau sekarang adik Anda tadi, adik atau saudara lah tadi ya, tidak dinikahkan oleh orang tua karena masalahnya adalah masalah ad-din, maka ini tidak bisa dikatakan waliul adl, wali yang menghalangi orang yang menjadi atau di bawah kewaliannya, bukan wali adl, dihalangi karena alasan yang tidak syar'i.
Kalau ada wanita yang dihalangi menikah oleh walinya tanpa alasan syar'i, maka boleh dinikahkan oleh hakim atau oleh siapa saja. Tapi kalau alasannya tidak syar'i, maka tidak boleh. Dan akhi, saya ingatkan, mungkin yang tadi perempuan, ini mungkin sudah kadung jatuh cinta, patah hati. Asmara sudah berbicara, cinta sudah berkata, saya akan janji setia. Wah, ini sudah mati seliang kubur pun sanggup. Nah, ini sudah repot, ya, sudah repot. Maka hendaklah Anda bertaubat dan harus diulangi nikahnya dan harus disadarkan dulu. Makanya saya ingatkan, jangan melangkah untuk menikah tanpa ada restu dari orang tua. Karena pada akhirnya, apalagi wanita, kalau nanti diceraikan oleh suaminya atau suaminya mati, mau kembali kemana? Ke orang tuanya. Kalau laki-laki mah nggak pernah. Ya, jangankan sekarang ini izin. Nikah 4 kali nggak diketahui oleh bapaknya, nggak ada masalah itu. Itu laki-laki, bebas merdeka. Ya, itu. Itu laki-laki. Kalau seandainya nikah 4 kali pun berkali-kali, orang tuanya nggak tahu, soheh nikahnya. Karena nggak butuh wali. Adapun wanita, silaturahmi kita harus bangun. Birrul walidain juga kita. Bahkan pernikahan itu harusnya mempererat, memperkokoh hubungan kita dengan orang tua. Jangan sampai pecah, jangan sampai malah kita putus silaturahmi kita. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Allahu a'lam bishawab.